Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah paling aktif secara tektonik dan vulkanik di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung api aktif dan salah satu erupsi terbesar dalam sejarah Indonesia adalah erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ini memakan begitu banyak korban, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat signifikan. Gunung Merapi terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian sekitar 2.986 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dengan ciri erupsi yang khas yaitu letusan eksplosif dengan awan panas guguran yang bisa kita kenal sebagai wedus gembel. Aktivitas Gunung Merapi mulai meningkat sejak September 2010, ditandai dengan peningkatan kegempaan dan deformasi tubuh gunung, sehingga statusnya dinaikkan secara bertahap hingga mencapai level awas pada 25 Oktober 2010. Sehari kemudian, tepatnya 26 Oktober 2010, terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas sejauh sekitar 7,5 km dan menyebabkan korban jiwa. Aktivitas erupsi tersebut berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 4-5 November 2010 dengan letusan terbesar yang memutahkan kolom abu vulkanik tinggi dan material awan panas sejauh 15-20 km sehingga radius bahaya diperluas dari 10 kilo jadi 20 kilo. Memasuki akhir November 2010, aktivitas Merapi mulai menurun, namun endapan material vulkanik masih memicu ancaman banjir lahar hujan selama musim penghujan. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan lebih dari 350 korban jiwa dan memaksa ratusan ribu penduduk mengungsi. Selain banyak korban manusia, ribuan rumah mengalami kerusakan, lahan pertanian tertutup abu vulkanik, ternak mati, jaringan listrik dan komunikasi terganggu, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi dan transportasi. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, material vulkanik yang tersisa juga meningkatkan potensi banjir lahar saat musim hujan. Sebelum erupsi terjadi, berbagai upaya mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Antara lain, pemantauan aktivitas gunung secara terus-menerus menggunakan seismograf, GPS, CCTV, dan pengamatan visual. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan status aktivitas Gunung Merapi dan menjadi penyampaian peringatan kepada masyarakat. Ketika status Gunung Merapi meningkat menjadi awas, pemerintah segera melakukan evakuasi warga yang berada di kawasan rawan bencana. Posko pengungsian didirikan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Selain itu, distribusi masker dilakukan untuk mengurangi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat. Pasca erupsi, pemerintah melakukan rehabilitas dan rekonstruksi dengan merelokasikan warga dari KRB 3 ke hunian tempat yang tetap yang lebih aman, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum, serta normalisasi sungai dan pembangunan sabodam guna mengurangi risiko banjir lahan hujan. Seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya adalah cukup tindakan yang salah. Namun, dari pemerintah memiliki cara memitigasi dan mengurangi resiko yang terjadi seperti bencana gunung api. Upaya mitigasi erupsi Gunung Merapi 2010 berhasil mengurangi korban melalui pemantauan aktivitas gunung, peringatan dini, dan evakuasi sebelum letusan besar. Namun, peringatan dini saja belum cukup karena sebagian masyarakat masih enggan mengungsi akibat faktor budaya, kepercayaan, dan kekhawatiran terhadap harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi juga memerlukan kondisi resiko, edukasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.